Hai guys, kau lagi makan seperti biasa. Selamat makan. Kalian udah makan malam belum? Dasarnya makan mulu. Emang. Kan kalian suka lihat aku makan? Enggak. Aku makan nasi. Sudah pasti nasi putih. Makan nasi putih sama telur dadar dan chicken nuggets. Ya, hari ini temanya lagi hitam putih ya. Monokrom. Sambal wajib. Tidak bisa kalau tanpa sambal. Selamat malam. Hai juga. Udah lama gak makan telur dadar, terus pas makan telur dadar lagi tuh rasanya kayak beda gitu ya. Telur dadar memang selalu punya tempat di hati setiap orang sih. Bahagia itu memang sederhana. Makan nasi putih hangat dan telur dadar yang baru dimasak itu rasanya saya sudah sangat amat bahagia.
Tim mie apa nasi, Ge? Aku dua-duanya suka. Tapi kalau nasi itu harus apa ya? Nasi itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban. Pengen nambah deh. Kenapa sih pada bilang mata aku? Emang mata aku kenapa? Nggak kenapa-napa. Kemarin bawa giftnya gimana sih, banyak gitu. Jadi kalau misalnya setiap aku lagi dapat banyak gift dari kalian, aku belum turun ke lobby, aku telepon Aten atau nggak Ecen, tolong naik dong, banyak nih bawaannya. Udah, terus mereka naik bawain barang aku, bantuin. Jadi aku tidak sendirian membawa barang-barang tuh, gitu guys. Hah, Mbak nggak sadar ada iklan. Karena mamaku selalu pesenin, pokoknya tuh harus anterin Cici. Terus kalau misalnya barangnya nanti giftnya banyak, itu ya nanti naik ke atas ya malam habis teater, naik ke teater terus bawain ya barang-barangnya gitu. Buka lowongan bawa barang nggak, Ci? Aku siap. Gimana ya? Untung adanya 2 ya, Ge, cowok semua. Iya, bersyukur banget saya pun. Dan untungnya adik saya penurut.
dan selalu mau membantu dan tidak bandel dan baik. Penurut, betul sekali. Kenapa adik saya berbeda ya, Ci? Nggak tahu sih ya. Kalau nggak jadi adik Cigrek gak? Gimana ya? Takut dimarahin itu emang. Kalau sampai dia nggak nurut sama aku sih, ya udah, bye. Pengen punya adik cewek gak, Ci? Dulu pengen, karena biar ada teman. Soalnya adik aku yang pertama kan udah cowok, adik yang kedua juga cowok. Terus dulu aku pernah, kan Ecen dulu rambutnya pas masih kecil kayak cangcuters ya, kayak mangkok gitu. Terus aku pernah kuncir-kuncirin dia pakai karet-karet rambut aku, lucu banget. Kocak gak sih? November Rain. Iya guys, udah November cepet banget gak sih? Bentar lagi Desember. Terus Natal, Christmas, terus akhir tahun, terus ganti tahun. Gile, cepet banget ya. Daftar jadi adik ipar boleh, Ci? Ya kirim CV dulu aja ya. Saya soalnya pemilih ya dalam mencari adik ipar. Bahan percobaan. Gila cepet banget gak sih? Bentar lagi udah mau 2022. Kriteria adik ipar gimana, Ci? Kriteria adik ipar saya gimana ya? Yang pasti yang gak riweh, yang gak boros, yang baik. Apalagi ya? Pastinya yang baik sih. Dan gak macem-macem pokoknya. Harus cewek baik-baik. Pasti mau wanita kan, ya iyalah. Seiman gak sih? Harus dong. Ya pokoknya yang harus yang cocok juga sih sama aku.
Seamin dan seiman, betul. Kalau daftar jadi kakak ipar Aten sama Echan boleh. Gimana ya? Harus anak Tuhan kah? Harus dong. Kita semua kan anak Tuhan. Iva ada kesempatan gak? Kenapa sih? Kalian semangat banget deh sama Ipip. Ngakak. Cici udah 14 hari berturut SR. Guys, emang ada tulisannya ya? Sebelum masuk room aku ada tulisannya nggak sekarang? Kayak udah SR berapa hari, berapa days gitu. Yang semangat G. Oh iya? Emang sih lucu. Itu lucu. Masih muda tapi jangan mikir itu dulu mending. Iya sih, benar juga. Tapi jodoh itu emang harus kita doakan dari semenjak kita kecil. Kita cari jodoh tuh buat seumur hidup. Jadi kita harus berdoa buat jodoh kita kelak. Tapi mereka tuh sekarang masih kecil, jadi aku belum bolehin pacaran juga. Jadi mereka belum pacaran, belum pernah pacaran. Aku nggak bolehin, mama papa juga nggak bolehin. Harus bisa cari uang dulu, cari ini dulu lah, penghasilan sendiri dulu, baru pacaran. Kalau enggak, mau pacaran pakai duit siapa? Mau ngadi-ngadi. Apalagi adik aku kan cowok ya. Harus sebagai kodrat seorang lelaki, seorang pria ya. Harus mapan, betul. Harus punya penghasilan sendiri dulu. Kalau misalnya nanti udah pacaran terus habis itu mau kemana, misalnya ngedate kemana, pergi-pergi, masa yang bayarin siapa? Harus cowok dong. Maksudnya masa mau ngandelin pihak wanita terus gitu. Mungkin ganti-gantian sih kalau misalnya masih pacaran atau masih PDKT gitu. Tapi ya tetap aja dong, kalau udah sebagai laki harus nggak bisa bergantung sama perempuan. Boleh. Jadi mereka masih kecil sekarang, nanti aja pacarannya. Karena pacarannya itu bukan sesuatu yang harus dipermainkan. Pacaran itu bukan main-main. Pacaran itu untuk menikah. Jadi kalau belum siap, ya udah nggak usah pacaran. Simple as that. Split bill. Cici yang bayarin. Ogah.
Enggak dulu kawan. Berteman aja dulu, betul. Berteman harus memperbanyak relasi, itu harus. Jadi ya semuanya teman aja, teman-teman. Semuanya berteman. Nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti jodoh kita itu ternyata dari teman kita atau temannya teman. Jadi memang harus memperluas pertemanan juga, bukan menutup persahabatan atau kayak nggak boleh temenan sama siapapun. Boleh temenan sama semuanya, boleh. Cigre pasti pas SD udah pacaran. Mana mungkin saya pacaran pas SD. SD lagi. SMP aja enggak. SMA aja enggak. SD apalagi saya masih kayak teh celup. Nggak ada yang suka sama saya. Makasih loh ujiannya. Pengen ngakak tapi ada merek. Terakhir putus sama tali pusar. Kasian. Bocil SD sekarang tapi udah pada pacaran sih. Iya banget. Sepupu aku setiap hari aku diceritain sama mama oma aku, tiap hari kerjaannya ke rumah ceweknya. Masih SMP apa SMA ya? SMP kayaknya. Dari pagi sampai malam katanya di rumah ceweknya mulu, sampai bingung kayak, hah, masih kecil boy, kayak ngapain, bingung. Masih kecil manggilnya aja udah papa mama, ya ampun. Ya ampun. Bingung lah aku sama bocil yang masih SD udah pacaran. Saya gak habis pikir. Saya SD ngapain ya?
Terus putus jadi janda dong. SD main lompat tali. Aku juga. Tapi aku dulu kelas 2 SD sama 3 SD dipacarin sih jujur. Hah, seriusan? Pacaran SD tuh gimana sih? Aneh sih. Tapi emang dari dulu aku juga gak dibolehin sama mama papa pacaran kan. Emang gak dibolehin dari dulu. Terus abis itu masuk JKT. JKT juga gak boleh pacaran. Jadi udah. Sama ada tuh peraturannya. Dari dulu saya seperti di penjara ya bun. Semoga jodoh Gracia yang terbaik. Amin. Makasih lo guys doanya. Mohon doanya deh ya kawan-kawan. Sabar ya guys, semua ada hikmahnya. Tuh, saya percaya juga dengan hal tersebut. Kalian percaya gak sih jodoh itu udah ditentuin sama Tuhan? Kayak misalnya, kalian percaya gak sih kalau kita itu bakal dipertemukan dengan jodoh kita di waktu yang tepat dengan orang yang tepat? Percaya gak? Tapi ada yang bilang juga kalau jodoh itu sebenarnya pilihan. Menurut kalian gimana? Duh, berat banget ini. Jodohnya benar karena Tuhan bukan diktator. Udah diatur Tuhan yang menentukan, kita yang memilih. Iya benar, Tuhan tuh selalu ngasih pilihan, udah pasti banget. Tuhan tuh ngasih free will kan emang ke kita. Jadi ya kalau misalnya nih kita dipertemukan dengan jodoh kita, terus ternyata misalnya si A udah ketemu sama si B nih jodohnya, terus misalnya si A ternyata punya pilihan, ternyata dia malah milih si C, padahal harusnya B jodohnya. Itu gimana? Makin berat perbincangannya. Gimana ya bun? Berarti A dan B gak jodoh, Gri. Oh iya? Iya kah? Misteri ilahi ya emang. Jodohku beda server. Emang iya? Bahas jodoh berat amat sampai lag tuh. Ya kah? Emang lag? Berat. Iya berat guys, berat. Berat sekali bun pembahasan pada hari ini, ya kan? C dan apa-apa. Ih, ini C dan Anika.
komennya cepet banget ya, saya bingung. Iya, ada juga yang udah nikah berapa tahun tapi pisah. Kalau itu balik lagi ke pilihan diri sendiri juga gak sih? Kayak kan apa yang udah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah kalau misalnya manusia yang cerain ya itu berarti bukan yang Tuhan mau dong. Berarti itu kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Iya gak sih? Di Islam pacaran dosa tapi ya gitu. Iya ya. Tergantung sih pacarnya yang gimana. Udah tahu sih yang halal apa juga nggak paham. Tanggapan sih dengan orang yang nikah beda agama dong. No comment ya guys, no comment saya udah no comment ya sama soal beda agama begini. Karena menurut saya kalau udah ada satu tembok besar yang menghalangi, kenapa harus dilanjutkan dari awal? Kenapa harus masih jalani? Berat. Tembok terlalu besar guys. Di Islam boleh ta'aruf. Oh, ta'aruf itu yang gak pacaran tapi langsung nikah gitu kan. Tapi itu kayak asik ya. Tapi tergantung sih orangnya. Kayak misalnya, jadi tuh pacarannya setelah nikah gitu, setelah sah, ya gak sih? Itu seru sih. Tapi tergantung sih orangnya kayak gimana. Balik lagi tergantung orangnya. Diterobos semua temboknya, ya ampun, namanya juga manusia ya bun. Aturan dibuat untuk dilanggar ya. Tapi ya pasti banyak juga sih yang udah nikah tapi beda server gitu. Ya banyak lah. Kita kan bisa lihat dari pengalaman orang. Ya udah, kita belajar aja dari pengalaman orang lain seperti apa dan bagaimana. Cari ceroboh untuk mencinta. Kembali lagi itu pilihan, betul. Jadi jadi dokter cinta kah? Kenapa ya? Beda alam lebih susah. Emang ada? Di ghosting. Oh, di ghosting maksudnya. Sabar ya. Ya berarti dia bukan yang terbaik, udah itu aja. Memang dalam hidup kita itu
Manusia tuh datang dan pergi. Ada yang datang hanya untuk jadikan pelajaran buat kita, ada yang datang untuk pergi, ada yang datang untuk menetap, stay. Begitulah, namanya juga hidup. Beda keyakinan, akunya yakin, dianya enggak. Itu mah ada beda keyakinan yang keyakinan. Seiman sih, tapi satu syaf sholat. Iya. Maksudnya? Bertemu untuk berpisah, wede. Segender lebih susah sih. No comment. Berat banget pembahasannya. Iya betul ya bun, mohon maaf nih ya. Kita seiman sih, tapi sayang kita segender. Ada yang datang nagih hutang. Iya. Satu syaf sholat sama dengan segender. Oh. Seamin seiman tapi tidak ada pengakuan iman rasuli. Mana ya? Kau melukis aku. Kelas cinta besi. Target nikah umur berapa? Dulu aku ditargetin, tapi sekarang karena udah beranjak dewasa aku nggak ditargetin lagi. Ya nikah kalau udah siap aja. Siap dalam segi apapun, dalam segi mentally, physically, emotionally, financially, semuanya. Seru banget pembahasannya. Siap gerak. Jangan pasang target sih, biasanya kelewat. Bawa dalam doa aja sih. Dari aku sih begitu ya. Lebih baik bawa dalam doa saja. Yang bocil paham gak? Mohon maaf ya, banyak bocil di sini. Nggak ngerti lagi nih pembahasan apaan nih, Tigre. Nggak apa-apa. Dari masih kecil kita harus belajar ya. Biar nggak kayak saya. Belajarnya pas udah gede.
Semua ada waktunya masing-masing. Betul. Hidup itu bukan perlombaan ya guys. Kayak hidup itu bukan perlombaan siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan punya pacar, siapa yang duluan lulus kuliah, siapa yang duluan ini, duluan itu, duluan ini. No, like that. Siapa yang duluan sukses. No, kayak setiap orang punya waktunya masing-masing. Siapa yang duluan menghadap ya siapa yang duluan menghadap Tuhan Yang Maha Esa, ya kan nggak tahu. Semua orang punya waktunya masing-masing. Nikmati prosesnya. Betul. Mati lampu kayaknya. Siapa yang mati lampu? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul. Hidup bukan tentang omongan tetangga. Betul. Sampai sekarang aku juga pun masih belajar buat nggak terlalu mikirin sama ngikutin omongan orang lain sih. Orang-orang kan gitu, kamu kapan lulusnya, kamu kapan punya pacar, kamu kapan suksesnya, kamu kapan nikahnya, abis nikah kamu kapan punya anaknya. Ya gimana ya, ya udah, semua orang punya porsinya masing-masing, semua orang punya waktunya masing-masing. Memang benar, hidup itu bukan perlombaan. Ada kok yang sukses di usia muda, tapi ada juga yang sukses ketika dia udah lanjut usia juga. Beda-beda kan, semua orang punya jalannya masing-masing. Semangat Ruby, jangan lupa ulti mulut mereka. Terima kasih. Kapan punya anak cucu? Iya kan, bener kan. Apa yang menarik dari pertemanan beda agama? Menarik lah. Perbedaan kan yang membuat menarik. Kita diciptakan kan berbeda-beda suku, ras, agama, jenis kelamin, perbedaan macam-macam. Jadi bisa belajar. Serunya bisa kayak mempelajari, widih. Mempelajari. Kalau ini tuh kayak gini ya ternyata. Oh ternyata kalau ini tuh kayak gini. Terus kan belajar hal baru. Kasih salam dari Binjai sama mereka gitu. Salam dari Binjai. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Betul. Nasi udah habis belum? Nasinya sih udah habis, lauknya belum. Kan Chania Gracia selalu habisin nasinya dulu baru lauknya. Salam dari Bistul. Karawang hujan G. Oh ya, di aku juga hujan sih dari tadi, kayak hujan gitu. Tapi sekarang udah enggak.
Ini yang love kemarin. Jangan dicontoh ya guys. Ini cuman ini kok. Atau bohongan. Kemarin pas Halloween event Jeci, aku dapat ini dari Jeci, tatoan. Dia kena sabun juga hilang. Oh, ini udah hilang. Ini masih belum hilang karena aku sayang-sayang. Niat bikin tato nggak sih. Kalau tato yang permanen sih aku nggak mau, karena nggak boleh. Ini iseng-iseng doang. Suka cowok tatoan gak, Ci? Gimana ya? Ini kok tapi kayak stereotip banget nih jadinya, takutnya nanti. Kalau cowok tindikan sama aja nih. Suka cowok humoris gak? Suka. Aku suka semua orang yang humoris. Cewek sama cowok kayak. Dung 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 dung. Cepet banget rambut Cici panjangnya. Iya ya. November lalu rambut aku potong segini, aku ingat. Ya udah setahun loh. Rambutnya tuh udah setahun kan? Rambutnya udah setahun tau. Berarti ini udah setahun juga nih rambut aku. Jadi segini dalam setahun. Belum, ntar 15. Iya, 2 minggu lagi. Udah setahun guys, cepet ya.
alisnya. Suka lihat alis aku, seriusan. Makasih loh. Oh my god, Song cakep banget. Okay. Tapi aku tuh potong rambutnya tuh sebelum ramunnya. Jadi kayak 2 atau 3 hari sebelumnya gitu, aku juga lupa sih. Selama 2-3 hari itu aku nggak ngepost foto. Olimpiade 3 kapan sih, masih ingat nggak? 15 Maret kali aku bisa lupa. Toto Bondol, iya. Tapi nggak ada yang kaget sih kayaknya. Aku nggak potong lagi, aku mau panjangin rambut. Aku suka rambut Cigre 2 tahun yang lalu. Yang mana ya? Saya sendiri lupa. 2 tahun yang lalu berarti rambut aku panjang dong. Sebelum aku bener-bener potong bondol ya, rambut aku tuh bener-bener lagi panjang-panjangnya. Kayak sepanjang itu. Aku tuh terakhir ada foto sebelum Halloween, aku tuh photoshoot buat Halloween yang buat foto pack kan. Itu rambut aku lagi panjang banget. Lagi panjang-panjangnya, terus tiba-tiba langsung potong sependek mungkin. Hampir sepinggang kalau nggak salah itu. Menurut aku hampir sepinggang ya kalau nggak salah. Panjang banget. Tahun lalu.
Mhm. Apa yang membuatmu ingin potong rambut saat itu? Hmm, karena pengen biar beda aja gitu loh. Buat stylist baru kan, stylist Ramune. Karena menurut aku stylist Ramune itu berarti banget buat aku. Kayak Saka Agar itu buain bertahun-tahun, terus kayak buat dapetin setlist Ramune itu susah, terus kayak harusnya Shonichi-nya tuh dari kapan tahu, terus karena pandemi jadi tersendat, jadi diundur terus gitu kan. Jadi pas Shonichi Ramune tuh aku pengen kayak menampilkan sesuatu yang baru buat perayaan akhirnya bisa Shonichi Ramune gitu. Jadi aku potong rambut sependek mungkin. Terus imageku juga jadi agak berubah pas itu. Setlist yang seluruh lagunya enak semua. Setuju. Tapi jadi setlist tersebentar. Kelar M16 pada emosional. Iya pas Shonichi. Ya ampun. Miss that good old days. Ya berdoa aja, bentar lagi. Nggak tahu kapan sih, ya mungkin bakal bisa bawain satu sermona lagi, tapi nggak tahu kapan. Makanya pas request hour kemarin banyak lagu Ramune yang masuk juga, ada beberapa. Senang banget. Ada Kizashi, ada Ballerina. Ramune mungkin nanti kita bakal bertemu lagi di waktu yang tepat, tapi nggak tahu kapan. Pokoknya see you deh Ramune. Di samping itu juga banyak banget drama kayak out of the box banget yang terjadi di belakang set Ramune itu, banyak banget guys, yang bahkan aku nggak bisa ceritain juga, banyak banget. Jadi kayak gila. Kapan ke Finland? OTW deh ya. Doakan saja.
dramanya kayak tayangin, apa pengen lihat. Drama apa nih? Drama kehidupan sih itu. Pengen deh ke Finland. Pengen ke Jepang sih, aku lagi pengen banget ke Jepang. Udah lama banget aku gak ke Jepang, 3 tahun. Terakhir aku ke Jepang Oktober 2018 kalau gak salah. Ya, Oktober 2018 gak sih? Aku ingat banget pas waktu itu aku soalnya tuh ke Disneyland apa Disney sih, aku lupa terakhir. Disney sih itu lagi Halloween temanya, terus aku beli tas gitu, tas Disney Halloween. Aku pengen banget ke Jepang, ya ampun. Aku pengen banget ke Jepang, lagi pengen ke Jepang banget. Kayak kenapa ya, Jepang tuh walaupun udah berkali-kali tapi tetap kayak abis ini mau mana pasti pengen ke Jepang lagi, pasti pengen lagi gitu loh kalau ke Jepang. Bingung. Pengen banget. Tapi Jepang belum buka. Terus aku pengen Christmas atau New Year di Jepang, seru banget. Lagi musim dingin. Gaskan gak sih pengen literally mau gak aja ya, doakan saja. Siapa yang dapat chat aku? Kenapa nih Zizai sama Kristoy? Jijik banget si ikan. Aku udah kasih makan belum? Udah kali, udah siap. Aduh, Kristi. Airnya refill gak sih? Gratis. Tapi kalau kamu taruh ikan kamu di bawah sinar matahari, airnya ntar pasti berkurang karena airnya menguap. Iya. Ikannya bisa terbang gak sih ikut? Aduh. Aku kalau hidup jadi seekor lumba-lumba, kayaknya aku nggak mau berenang di air deh, kan aku nafasnya pakai paru-paru. Ya udah aku jalan-jalan aja. Sering-sering ngechat ya guys. Iya. Nanti aku chat. Emang maunya aku chat apa? Emang maunya aku chat apa sih?
Jangan template. Emang yang nggak template kayak gimana? Itu di showroom Iya, masih. masih. Kenapa? Kenapa kok mau ambil piring? Serius member yang balesin chatnya? Ya masa kalian yang bales? Emang kalian mau kalian yang ngechat kalian juga yang bales? Jomblo amat dong nanti mah. Fix berlangganan kalau gitu. Ya, semoga suka dan semoga senang chat sama member JKT, chat sama Oshi kalian masing-masing. Apaan sih? Kayaknya kalau aku jadi kakak kelas anak gitu, aku jadi kayak, ini anak ngapain sih fansnya Ibahin gak sih? Ya ampun, kayak Zizoy kenapa ya? Dia tuh si suka ngomong, iya tahu kakak kelas pasti gitu. ih berarti kamu cengeng banget. tapi nggak apa-apa sih. Justru kalau dia lagi kayak diem aja terus kayak nggak ngomong, aku malah sedih liatnya. Kayak, kok nih anak nggak berisik ya? Aku mau sedih. Dia lagi ada pikiran apa ya? Gitu. Cikre mana? Emang hari-hari nyariin Cikre. Jujur Padahal sekarang mau PKN tuh loh buka yang gak gue jadi kayak Zizi diem kalau lagi SL sama Shani. Emang iya? Diemnya orang cerewet bikin panik se-RT. Betul-betul. Gue udah lama belum post TikTok. Hei, kamu kemana aja? Dari tadi saya udah post loh barusan. Kalau sama aku aja, kayak aku tuh kadang yang paling berisik nih, misalnya aku teman sama orang yang diam, terus kayak aku berisik dong. Tapi kalau sama Zizo itu aku jadi kayak yang, kok aku pendiam banget ya? Apa karena dia yang terlalu ngomong gitu? Tapi aku senang sih, karena kayak makin kesini aku makin introvert deh. Maksudnya kayak nggak tahu kenapa ya, makin gede nggak tahu kenapa. Jadi aku pengen ngomong, maksudnya aku mau ngomong kalau misalnya orang yang mau ngomong aja sama aku gitu. Aneh gak sih?
jadi aku banyakan diem. Kalau orang yang nggak ngomong ya udah aku juga nggak ngomong gitu. Aneh ya. Sama, oke, nggak cuma saya sendiri. Jadi introvert gak di kampus tuh, aku di kampus pun aku introvert. Antara jadi introvert atau malas ngomong aja. Ya aku juga gak ngerti sih ya. Makin tua makin malas ngomong tau. Iya kah? Makin dewasa makin irit ngomong. Iya ya? Iya juga sih. Aku juga bingung kenapa aku kayak gitu. Kayak malas gak mau ngomong gitu. Kayak malas membuka pembicaraan kalau gak diajak bicara duluan. Untung ada Zizoy sama Kristoy yang selalu, Cigre mana? Kalau Kristoy lagi suka banget manggil aku Kage gitu, gemes ya. Aku sekarang kalau kesel diem, marah diem. Aku juga. Emang gitu kalau makin nambah umur. Gitu ya, aku baru tahu ya. Ternyata jadi orang dewasa gini ya. Aku selalu bilang sih sama Kristo sama Tizoy, sama anak-anak yang lain juga masih kecil, kayak iya, kalian nikmatin aja umur kalian yang sekarang masih muda. Nikmatin semuanya, nikmatin pokoknya. Karena jadi orang dewasa itu gak semudah itu, gak seringan itu. Jadi orang dewasa itu susah loh. Nikmatin aja semuanya. Nambah umur, nambah pikiran. Setuju, hidup orang dewasa itu rumit. Tuh, serumit itu emang. Kalau udah jadi orang dewasa pasti kangen masa-masa kecil dulu, masa-masa dimana papa tuh nggak perlu mikir, nggak ada pikirannya cuman yang light aja. Jadi orang dewasa tuh sepi. Ya bener. Bener sih, sepi. Gak tahu ya, ternyata kalian juga bisa relate sama aku dan aku juga bisa relate sama kalian. Ternyata emang semua orang mungkin merasakan fase-fase yang seperti ini gitu kali ya. Thug life ya. Tapi kalau misalnya udah dewasa sekarang, jadi kalau misalnya ngobrol sama anak-anak kecil kayak jadi kayak nge-refresh diri sendiri gitu loh. Kayak jadi ikut terharu gitu, kayak enak ya. Ternyata jadi anak kecil tuh, ngobrol sama anak kecil tuh enak ya, kayak mereka tuh ringan gitu obrolannya. Kayak ya udah ringan gitu, kayak ngobrolin aja lah, nggak penting diomongin. Dan anak kecil tuh apa ya, sepolos dan ya gitu, sepolos itu, jadi kayak menghibur diri sendiri.
Iya kan, iya kan, iya kan. Ringan dan terkadang bingung juga ya Ci. Iya kalau pembahasan Zita sama Kristoy ringan sih ringan, tapi kayak saya harus jawab apa sekarang? Gimana ya jawabnya? Kamu udah melewati quarter life crisis belum? Think so. Orang-orang bilang quarter life crisis tuh kayak umur 24. Sedangkan aku sama teman-teman aku yang lainnya kalau di JKT, makanya teman-teman aku di JKT misalnya, ya teman-teman aku kayak udah ngalamin itu gitu, kayak kita tuh beberapa tahun lebih cepat mengalami masa fase-fase kehidupan. Kalau di JKT itu gitu, aku juga nggak tahu ya kenapa. Kayak misalnya umur 21 atau 22 tuh udah ngalamin quarter life crisis. Bingung gak sih? Temen yang kenal sama sekolah lain, sedangkan aku tuh kayak kok Iya yang kan? ini kenal sama ini, aku kayak sendiri, kayak kok semua orang kenal semua orang, aku tidak kenal semua orang. Tapi aku setiap lagi kayak kemah gitu tuh selalu hujan, jadi tidurnya tuh kalau nggak di aula di mana Iya, kayak enak gitu banget. tau, karena selalu hujan terus. Ih, aku pernah tahu tidur di tenda yang kayak bawahnya rumput beneran gitu. Iya aku juga, itu yang pas aku di sekolahan tuh, tapi aku nggak tidur dalam tenda soalnya kayak pengep gitu kan, jadi aku tidurnya di luar tenda gitu. Aku pasang tikar, terus aku ngeliatin bulan, terus aku nangkap kucing kecil, aku nggak tahu ibunya kemana, aku ajak tidur sama aku aja. Iya ampun, kok 24 di masa saya sering overthinking. Semangat ya. Pengen bunuh diri. Jangan dong. Hei, gak boleh. Seberat apapun hidup itu, gak ada alasan kita untuk mengakhiri kehidupan kita, karena itu bukan hak kita untuk mengakhiri hidup kita. Kita lahir ke sini itu bukan kemauan kita sendiri loh, tapi kayak kita emang diciptain Tuhan, dan makanya itu hidup kita tuh sepenuhnya ada di tangan Tuhan, dan kita nggak berhak buat mengakhiri hidup kita dengan pilihan kita sendiri. Jangan ya. Seberat apapun hidup, kamu pasti bisa kok menjalaninya. Pasti masih ada orang-orang yang baik di sekeliling kamu. Aku berdoa sih. Bunuh diri bukanlah solusi, betul. Semangat pokoknya, pasti bisa kok. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Masalah itu pasti ada, namanya juga hidup. Kesulitan pasti ada. Tapi kalau itu semua diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, pasti itu semua ada tujuan dibalik semuanya yang bisa kita pelajari dari hidup ini untuk kedepannya.
Semangat SMGT, harus tetap semangat. Semangat guys. Aku mengerti sih, hidup ini memang berat. Tapi jangan pernah sampai kepikiran untuk bunuh diri ya, karena ya memang bunuh diri itu bukan solusi dan gak menyelesaikan semuanya. Capek ya, capek sih pasti. Semuanya pasti pernah merasakan capek. Seperti piano aja, ada hitam dan putih. Hidup itu gak selalu putih, tapi ada hitamnya. Tapi dari hitam putih hidup itu yang dapat menghasilkan sebuah karya. Ya semoga keberadaan aku di sini juga bisa membuat kalian semakin semangat dan selalu menebarkan positive vibes. Punya sahabat itu keharusan gak sih, Ci? Karena manusia kan makhluk sosial ya, jadi manusia tuh pasti butuh itu untuk berinteraksi dengan orang yang lain sebagai makhluk sosial. Jadi menurut aku, kalau kamu punya masalah atau punya apa, kamu tuh harus punya minimal satu lah orang yang bisa kamu percaya untuk sharing gitu masalah kamu. Karena kalau misalnya kamu pendam sendirian, itu bakal makin bikin stres diri sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita tuh harus banget berkomunikasi dengan yang lainnya, dengan manusia-manusia lain, dengan makhluk hidup yang lain. Maka itu Tuhan nyiptain manusia banyak kan, banyak lah pasti yang mau dengerin cerita kita, entah itu keluarga kita, orang tua, kakak, adik, sepupu, saudara, teman terdekat, kerabat, sahabat, untuk ya gitu, untuk saling sharing gak sih, saling bertumbuh, saling support, saling berbagi kisah kasih, berbagi cerita, biar kita tuh nggak ngerasa kita sendirian gitu. Jadi menurut aku ya, teman atau sahabat itu ya pasti perlu di dalam hidup. Punya trust issues susah, Ci. I do feel it, but yeah, manusia nggak semuanya jahat juga kok. Masa misalnya Tuhan ciptain 10 manusia, 10-10-nya jahat? Enggak, pasti minimal ada satu yang baik. Dan manusia kalau misalnya dia pun jahat, pasti dia punya sisi baiknya juga dari diri dia. Setidaknya manusia tuh masih punya hati nurani kan. Kalau udah nggak punya ya aku nggak tahu sih. Gak punya teman tapi punya cigrek pas JKT48.
Makasih, kita di sini ada untuk kalian. Seminar bersama Gracia Teguh. Ya ampun. Berat sekali ya pembicaraan hari ini. Ya ampun. Shania Gracia yang dulu mana pernah coba ngomong-ngomong soal kayak ginian ke orang. Shania Gracia yang masih bocah nggak pernah nih ngomongin kayak ginian. Misalnya dia handshake sama aku, dia handshake event ngomongin kayak ginian tuh nggak pernah weh. Ngomongnya cuman kayak gitu-gitu doang. Proses pendewasaan, betul, kita semua pasti ada dalam fase ini, fase proses menuju kedewasaan. Pasti kita semua masing-masing pasti cepat atau lambat akan melewati semuanya sih, akan mengalami perlahan-lahan, menjalani dan melewati semuanya gitu. Kita sebagai manusia kan kita selalu belajar ya, sampai kita nanti meninggal pun itu baru kita selesai belajar. Selama hidup di dunia ini kita selalu belajar pasti, mau setua apapun kita pasti akan ada satu hal baru yang kita pelajari. Dalam fase ini butuh tempat sharing, Ci. Ya, sharing aja ke teman terdekat atau ke orang-orang yang bisa kamu percayai. Yang penting jangan merasa sendirian. Ya walaupun dunia jahat sama kita, walaupun orang-orang mungkin tidak terlihat baik sama kita, tapi ada satu yang harus kita ketahui, bahwa ada satu pribadi yang tetap baik sama kita selalu dan kapanpun, yaitu Tuhan. Mau orang jahat sama kita, mau dunia sedang tidak berpihak ke kita, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tuh tetap baik loh sama kita. Yang penting itu, Tuhan tuh masih tetap baik sama kita. Tuhan itu baik. Aku sekarang gitu sih mikirnya. Kamu pernah merasa kesepian gak? Pasti pernah lah. Pernah merasa kesepian. Walaupun lagi dikelilingi banyak orang, walaupun lagi banyak orang di sekitar aku tetap merasa kesepian. Pernah. Aku yakin setiap orang juga pernah sih ngalamin itu. Kenapa ngelas psikologi aja cocok tahu. Iya sih, aku pengen banget sih mas psikologi, pengen belajar psikologi, seru. Tuhan baik banget kenalin Cigrek ke aku. Puji Tuhan ya. Pasti ada maksud dan tujuan yang gak mungkin kita bisa kenal seorang tuh secara kebetulan. S2 psikologi.
Pengen sih Zuzurli. Di mana ya? Di mana ya? Kenapa ya dari dulu aku nggak ambil psikologi aja? Ayo udah, nggak usah disesali. Iya aku pengen banget sebenarnya jadi psikolog. Aku suka nanganin orang, masalah-masalah orang gitu. Ya tapi sebenarnya aku juga bukan orang yang bisa ngasih solusi yang bagus gitu buat orang, kayak nggak bisa ngasih solusi yang bijak juga buat orang. Aku cuman kadang bisa jadi pendengar aja gitu, tapi suka dengerin cerita-cerita orang, terus suka juga kayak tahu personality orang-orang, kayak oh ini orang personality-nya kayak gini gitu-gitu. Seru tau ya gak sih? Terkadang emang karena manusia tuh emang cuman cerita tuh emang cuman pengennya didengar. Ada kan manusia yang kayak gitu, maksudnya ada orang-orang yang kayak gitu. Dia cerita karena dia mungkin saat itu dia nggak butuh solusi atau apapun, dia cuma butuh didengerin. Banyak banget orang yang kayak gitu. Beneran S2 di luar negeri nggak tahu guys, belum tahu. Pengen sih. Tapi di mana ya? Pengennya sih yang nggak harus belajar bahasa lain, tapi aku pengen belajar bahasa lain, tapi nggak, maksudnya kayak udah Inggris aja gitu bahasanya. Saya kayak di Amerika atau di Aussie gitu. Ini kenapa sih Zizo sama Kalista jadi fotonya Podcast yang hanya khusus orang yang pintar. Kamu yang ada coret-coretannya. matematika Aku juga dong. foto yang ada coret-coretannya. Oke. Ini tuh Enggak ya? showroom khusus orang-orang yang pintar. Orang guys. pintar. Orang pintar belajar matematika. Iya, matematika itu ilmu yang Menyenangkan. menyenangkan. Iya, ngomongnya menyenangkan. Kok kayak kita sama di materi pembelajaran kita kok kayak sama sih? Oh iya. Ini namanya matrix. You know matrix? Ya enggak. Ya enggak tahu. Iya, enggak. Mana saya tahu, saya kan instan. Dan yang ada coret-coretannya juga. Oke. Wait, dede. Ih, sin kostan. Ya ampun. Aku Ya sih ampun. ABC. Ngit- Merek. Ngitung kok huruf bukan angka. Iya. Orang ngitung angka, kamu ngitung huruf. Daripada rumusin kos dan tangan, Masih ku huruf, ingin kamu lebih mengetahui jawaban dari denyutan Jelek pilu tulisan siapa parah banget. Katanya yang jelek membuat tulisannya. terheran-heran. Emang Kan tuh gitu kan ya, di laptop kan nulisnya. Iya. Yang kanan ya yang kamu tulisannya siapa? Tulisan guru aku. Sama weh. Yang merah. Itu juga tuh. Kenapa sih mereka Aduh, lucu dah? kita hebat banget semua. Kau ini ya, kalau misalnya catatan guru kamu selalu foto ya? Iya, soalnya aku mager nulis, jadi aku foto aja. Sama banget weh. Ya ampun. Sama sih. Kok kamu warna merah sih? Gurunya nulisnya aku aja. Kayak nggak ada Apa-apa biar ada percakapan yang ini gitu. Parah banget. Percakapannya lanjut terus, kok bisa ya? kok kamu biru sih? Iya emang biru. Kenapa nggak hitam? Kamu tahu nggak sih maksud pelajaran aku? Ini ya, kalau sin x tambah cos x pasti sin x cos x, sin cos x x. Salah.
sin X-nya dirubah dulu. Sin X jadi apa? Dijabari. derajat itu enggak sih? Bisakah kamu Ada kan? turunkan jawaban MTK tanpa tulisan? Kayak sin 60 Kocak derajat. dah. Aduh, aku lupa banget itu, aku pernah baca. Randomnya duh. Dua random nih Lupa emang. banget tau. Hadi-hadi. Bukan derajat, apa emang persen? Ngomongin persen kan? Persen. Dan daripada kita belajar, mending kita ngapain? Kristi, kenapa kemarin kita jadi tuyul? Harusnya kamu jadi yang babi ngepet, aku jadi yang jagain lilin gak sih? Tuh kan, mereka tuh kayak selalu punya percakapan baru gitu. Nggak dapet uang. Heran gak sih? Nggak dapet uang, ntar. Kita yang gagal. Ntar nanti kamu yang kalau belum apa-apa jadi udah ini. Bukan dapat cuan, malah dapat musibah. Random banget tuh. Apa nanti bidadari muncul. Kishani. Aduh, Kristi kamu hidupnya yang bener-bener aja deh. Ya maaf deh. Banyak banget omongannya. Iya kan? Jadi tuyul aja deh. Jangan aku. Heran deh aku sama mereka pun. Tahu gak Kristi kenapa kita dipilih jadi tuyul? Hari-hari aku jadi tuyul terus jadi pocong. Kenapa sih? Aku langsung gitu. Hari-hari mengrandom. Aduh, aku baca komen tapi bacain gimana? Aduh. Juga mungkin warga. Tapi kemarin Kak If kotak gitu. Kristi, iya kok ada kenapa sih? Kristi, kamu kan jadi pocong, tapi kan kamu nggak dipocong. Iya, katanya fotonya salah server. Pocongnya salah server. Iya, kayak ada erroran gitu loh. Jadi salah server pocongnya. Iya. Kristi parah banget. Ada cigre, katanya ada cigre. Kenapa sih wok. Halo cigre, Halo Sigri, halo KG. welcome to classroom matematika. Aneh banget. Jadi ini kita sedang mengajarkan materi matematika ya. Betul sekali. Pusing Serahkan banget. saja pada kita adalah anak yang sangat berharga. Ini Karena sangat kita gampang. keluarga. Iya, ini sangat gampang ya pelajaran kali ini ya. Iya ya, kali ini pelajarannya Sampai- mudah sekali. Sampai Saking mudahnya. jawabannya nggak usah dijawab gitu, udah ada Saking jawabannya. mudahnya, saya biarkan Kristi yang menjelaskan. Oke. Saya bisa banget ya. Jadi ya karena tiba-tiba otak saya mengecil lagi, saya lupa, jadi saya gerakan Aneh banget sumpah. Waduh, koneksi saya lag nih. Ayo. Saya nggak bisa jelasin. Koneksi saya nge-lag. Ayo guys bikin ruang showroom ini seolah-olah ini ceritanya lagi Zoom meeting kelas sekolah. Iya boleh. Capek banget. Coba pura-pura nge-lag kayak Nah, aneh banget sumpah. Sumpah kayak dokter, profesor, dokter. Giliran showroom nggak mau nge-lag, giliran sekolah mau nge-lag. Iya lah. Soalnya kalau showroom kita harus baca podium dulu, kalau sekolah enggak. Sekolah baca podium. hari-hari ya kan. Absen nomor berapa? Kalian bisa bayangin gak sih? Absen nomor berapa? Kristi, aku nomor 3. Aku nomor 4. Bu, saya off cam, Bu, lagi insecure. Capek banget. Ini ada yang lagi ke toilet, iya boleh, tapi jangan lupa balik lagi ya. Capek banget. Capek banget kan kalian hari lihat Zizai sama Kristai. Kalau mereka joruh. Ya begitulah gambaran saya setiap hari ketemu mereka, bayangin. Setiap hari loh, kayak gitu. Setiap hari. Hari-hari emang. Yang kalian lihat di showroom itu hanya 20% lah
Dari aslinya. Aslinya saya udah nggak habis pikir lagi. Seperti itulah guys gambaran hari-hari saya bersama mereka. Aku on cam kan kameranya cuma ke tembok kan, jadi aku biarin on cam. Terus aku nggak izin mau ke toilet nggak apa-apa, karena ya kalau aku nih gini Ji, biasanya aku memikirkan oh aku tidak akan dipanggil, jadi aku tidak akan dipanggil. Kayak aku tuh kayak aku pengen komplain kepada guru-guru di sekolah aku, kenapa aku nggak pernah dipanggil untuk menjawab padahal aku ada di sana. Aku bingung banget, aku diem doang, bahkan aku nggak nunjukin kepala aku dipanggilin mulu, aku ditanyain mulu. Aku malah kebalikan, aku malah nih kayak ya ada untungnya juga sih aku nggak perlu jawab, tapi kadang kalau misalnya aku tahu jawabannya tapi aku nggak dipilih, terus giliran aku nggak tahu jawabannya aku malah dipilih, aku maunya apa sih? Tapi aku kaget tau kan, aku lagi sekolah Kristi, terus guru bahasa Inggris aku bilang katanya dia nemuin akun Twitter aku, terus aku kayak langsung buka Twitter aku kayak aku nge-tweet apa aja. Aku tuh suka nge-tweet ini tau Ji, kayak misalnya aku kesiangan terus aku nge-tweet guys aku kesiangan, takutnya kalau misalnya guru aku tahu Twitter aku gimana ya? Ya ampun, capek. Tau gak sih Ji, mengatakan kita kalau mau cerita di private message aja. Sumpah lucu banget sih. Ya ampun, lucu banget sih sumpah dua-duanya. Kocak asli. Aku showroom udah lama banget ya guys, ya ampun. Maaf ya. Hari-hari. Apa sih mereka semua nggak jelas. Thank you Kak 52 100. Thank you dia sebentar lagi KKN. Semangat KKN-nya. Thank you Alsegia Purwanto. Thank you you girls. Sayang Chani. Thank you Sofia. Thank you Sang Scooter. Thank you Vimj. Sayang Shani Gracia. Thank you Sid. Kangen kamu. Boleh. Kenapa diem nih? Kristi, Tawa daripada emang kita materinya sama sih Kristi? Nggak ada yang kamu itu apa? Dipantau Kemendikbud. Apa sih? Aneh banget. dipantau bapak siapa? Bapak gajah nggak ngapa-ngapain. Dipantau Kemendikbud katanya, hati-hati Kristi. Iya, dan jauh. Thank you si Andre. Thank you Abista Belva. Thank you Odi. Thank you Ruin Brili. Thank you Kak Farhan. Thank you semuanya buat showroom hari ini. Besok kita ketemu lagi, oke? Makasih juga buat gift-nya. Apa ya, kuliah kan kayak buat sekolah baru gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak nggak ada yang kenal aku pengen menjadi murid yang ini, menjadi murid yang diam, yang tidak terlihat. Ya jujur ya aku tuh pas masuk SMP atau pas masuk SMA masih mikir gini, ya aku mau jadi orang yang sok misterius. Sok misterius apa Kalau sih? misalnya diajak ngomong aku maunya cuek aja. Aku kayak, apa sih aneh banget, tapi kamu pasti mikir gitu. Aku enggak sih, maksudnya aku cuma nggak berusaha diemin orang, cuman aku pengen kayak nggak terlihat gitu, ngerti nggak sih? Kayak diem tiba-tiba Iya. terus gimana ya, kayak orang tuh nggak tahu ada jadi kayak kalau orang tanya kamu kenal Azizi nggak tahu, padahal sebenarnya satu sekolah gitu. Iya, aku juga, tapi aku emang kayak gitu tahu kalau di SMP. Baru nggak tahu. Aku kan udah. Bye bye. Aku kan diem aja kalau di sekolah, jadi. Aku kesini pusing karena diajak belajar sama Z. Emang kamu diem aja kalau di sekolah? Semangat ya. Introvert. Semangat ya. Mana ada kamu introvert? Dadah. No, I am introvert.
Bye bye. Good night.